Selamat sore pemirsa Gajana TV, senang sekali hari ini Dialog Merajut Solusi kembali hadir menjumpai Anda. Masih bersama saya Gisela Tahapari, dan hari ini kita akan membahas satu tema spesial tentang sport tourism untuk memajukan prestasi dan ekonomi Kota Malang. Tentunya saya ditemani dengan Bapak Joni Sujatmoko, beliau merupakan Ketua KONI Kota Malang yang saat ini sudah ada bersama dengan saya di NK Cafe, dan Pak Joni ini juga pemilik NK Cafe gitu ya, Pak Joni ya. Wow, ini saya lihat sepintas. Ini keren sekali Pak ya, ini sudah ada di lokasi mana ini, outdoor yang ada di sisi depan kafenya persis, dan di belakangnya juga dipadu sama ada ini ya, apa, wahana bermain gitu ya, air-air seger sekali gitu Pak. Ya, apalagi sore hari ini juga ditemani dengan kopi. Wah, yang kabarnya ini adalah kopi Sulaiman. Saya pun penasaran. Kopi Sulaiman, kopi apa Pak Joni? Oke, jadi kopi Sulaiman ini yang paling istimewa di sini karena kopi ini diseduhnya menggunakan air degan hijau, kelapa hijau, ya. Itu airnya tidak pakai air biasa, tapi air kelapa hijau. Jadi dimasak dengan suhu tidak boleh lebih dari 90 derajat. Oh, tidak boleh terlalu mendidih gitu berarti ya? Iya. Jadi terus kemudian kopinya itu blend dari beberapa kopi. Ada arabikanya, ada robustanya, ada kopi lanangnya. Wow, mix semua gitu ya, perpaduan rasa. Iya. Wow, luar biasa. Saya coba Pak ya. Coba ya. Wow, ini dari kelapa. Saya baru tahu nih ya, kopi mix dengan degan, air degan gitu ya, degan hijau ya. Iya. Wow, ini tentunya cuma ada di sini aja ya. Pemirsa mau dapetin kopi ini, kopi Sulaiman. Khasiatnya oke. Apa khasiatnya Pak? Jadi apa ya, karena degan hijau ini kan obat, kopi itu obat, dan ini bisa dinikmati enak tanpa gula karena air degan hijau itu kan sudah gurih, sudah manis. Untuk kesehatan juga bagus ya. Sangat bagus. Saya sembuh. Saya dulu nggak bisa ngopi. Kalau ngopi emahnya kumat, jadi harus habis makan baru itu ngopi sedikit. Sekarang habis sholat subuh belum ada masuk apa-apa langsung ngopi, ini enak aja. Oke, aman gitu ya Pak ya. Wow, luar biasa. Itu tadi sekilas ya tentang kopi Sulaiman yang tentunya hanya ada di NK Cafe. Mau ke sini, pemirsa mau dapetin kopi Sulaiman, main ke sini gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak, hari ini kita khusus mau ngobrol tentang sport tourism, di mana sport tourism ini adalah perpaduan kombinasi dari olahraga, selain juga meningkatkan prestasi, juga yang pasti bertujuan nanti untuk meningkatkan perekonomian di suatu daerah. Nah, untuk di Kota Malang sendiri ternyata KONI pun juga sudah punya ya Pak ya untuk program sport tourism. Nah, untuk lebih jelasnya apa sebenarnya sih Pak program sport tourism ini? Jadi memadukan antara olahraga dengan wisata. Ya. Perpaduannya di mana? Olahraga itu punya try out, try in ya, try out atau try in ya, latihan, exercise apa namanya dalam sebuah turnamen. Kalau latihannya cuman apa namanya cuman berlatih saja ya kita tidak akan bisa mengukur. Untuk mengukur itu harus dalam sebuah turnamen, melatih mental juga karena atlet itu kan mentalnya harus bagus, jadi bertanding. Nah, itu turnamen itu adalah sebuah atraksi. Ya. Nah, tourism itu membutuhkan atraksi. Tourism itu ada 3A, aksesibilitas, terus kemudian amunitas dan atraksi. Ya. Nah, ketemunya di atraksi. Ya, kalau akses itu urusan pemerintah di dalam suatu tempat wisata, terus kemudian amunitas itu adalah fasilitas parkir, tempat ibadah, terus kemudian toilet yang bersih, itu amunitas. Nah, atraksi, nah, tourism itu butuh atraksi. Terus kemudian di sport itu juga butuh atraksi, butuh turnamen. Itu ketemunya di sana. Jadi sebuah turnamen untuk meningkatkan prestasi dari atlet, terus kemudian turnamen ini dikemas wisata, tidak ala kadarnya. Jadi dikemas cantik. Nah, ini supaya bisa dinikmati sebagai wisata. Sebagai wisata yang tentunya nanti akan mendatangkan wisatawan-wisatawan begitu Bapak ya. Jadi karena atraksi ini dikemas bagus, jadi turnamen ini bisa tiketing. Jadi dipadukan dengan seni budaya kan gitu ya. Ada panggungnya, ada panggung seni budaya, terus kemudian ada atraksi olahraga. Karena olahraga keseriusan di dalam sebuah turnamen itu atraksi.
Kalau main-main ya enak dilihat. Tapi kalau serius itu sebuah atraksi yang enak ditonton. Ya kayak tinju, kan gitu ya. Terus MMA, ya macam-macam. Itu atraksi semua karena keseriusan mereka. Itu sebuah wisata. Nah, untuk sport tourism yang diprogramkan oleh KONI Kota Malang sendiri ini sampai sekarang sudah berjalan berapa lama, Pak Joni? Jadi sport tourism itu kami menspesialkan ada bidang sport tourism. Bidang sport tourism ini memadukan antara wisata dengan olahraga. Nah, olahraga itu butuh biaya, ya. Terus wisata ini menghasilkan PAD. Nah, itu kita combine. Ya. Prestasi itu butuh atraksi, ya. Butuh supaya bisa berprestasi butuh turnamen-turnamen, melatih mental, juga mengukur kapasitas seorang atlet. Nah, di sana, nah ini combine-nya di sana, sehingga industrinya jadi hidup karena banyak turnamen, industrinya hidup, industri olahraga ini hidup, maka atletnya juga akan, pelaku-pelaku olahraga ini akan sejahtera. Nah, ini akan menimbulkan banyak bakat-bakat itu untuk masuk di dalam olahraga. Terus dari sisi PAD juga meningkatkan PAD. Karena ya pernah kita ada report di dalam sport tourism itu, setiap turnamen yang kita support itu ada reportnya. Kemarin itu kita support cuma 30 juta, habisnya itu 150 juta. Tapi kita support cuma 30 juta ke cabur. Yang lain mereka yang mengupayakan. Nah, ini mendatangkan cabur karate kalau nggak salah waktu itu ya. Di Gor Kenaro itu 5.000 penonton, 4.000 itu dari luar kota, yang dari Kota Malang cuma 1.000. Oh, lebih banyak dari luar. Nah, ini turnamen ini berjalan 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Mereka menginap. 4.000 penonton ini menginap. Kalau satu orang menghabiskan minimal ya 1 juta, itu sudah 4 miliar. 4 miliar ini habis di Kota Malang, dipakai kuliner, pakai bayar hotel, kan gitu. Belum pesertanya. Dari 3.000 peserta ini, peserta turnamen itu 3.000, itu yang dari Kota Malang cuma 500. 2.500 ini dari luar kota. Ini semua bawa duit ke Malang. Nah, aktivitas mereka ini ya kalau 4.000 tambah 2.500, 6.500 kali 1 juta itu sudah 6,5 miliar. Kalau PAD pajaknya itu pajak hotel, pajak resto 10% aja. Itu sudah terkumpul 650 juta. Itu masuk ke pemerintah daerah. Meningkatkan pendapatan gitu pendapatan daerah. Gitu. Kita cuma menggunakan uang negara 30 juta. Tapi ini men-trigger dengan ditonton, butuh penonton loh. Atlet itu butuh ditonton. Kalau ditonton pasti. Itu semangat. Iya. Dan juga dapat duit kan mereka. Dapat bonusnya lebih besar karena penontonnya banyak gitu. Itu jadi prestasi terpacu. Iya. Itu istilahnya win-win solution. Simbiosis mutualisme antara wisata dengan olahraga. Berarti salah satu langkah memang yang diupayakan KONI Kota Malang tentunya untuk meningkatkan sport tourism yang bekerja sama dengan semua lini begitu Pak ya. Jadi semuanya boleh saling simbiosis mutualisme tadi ya, boleh saling mendapatkan keuntungan seperti itu. Nah, untuk cabang olahraga sendiri Pak Joni, semua cabang olahraga diikutkan sport tourism atau hanya tertentu saja? Semua, kalau semua kita upayakan semua. Dan ini kita memanfaatkan Kota Malang yang punya Kabupaten Malang, yang punya Batu. Kabupaten itu punya Gunung Bromo, punya laut, terus Batu ini punya wisata buatan. Lah Malang Raya, Malang Kota ini kalau menyelenggarakan ini banyak ikutannya untuk wisata. Kalau yang diselenggarakan di Situbondo belum tentu disambut oleh masyarakat luar kota untuk ini kan orang sambil melihat olahraga, anaknya hobi olahraga, anaknya atlet juga berwisata. Jadi kalau di Situbondo nonton aja ya nggak menarik banyak wisatawan untuk masuk kan gitu. Kenapa di Malang ini? Nah, ini kan kesempatan, peluang Kota Malang ini membutuhkan atraksi-atraksi supaya wisatanya hidup. Kenapa atraksi turnamen ini bisa hidup di Malang? Karena punya penyangga.
punya kabupaten yang punya Gunung Bromo, pegunungan yang bagus, punya laut, pantai yang bagus-bagus, punya Kota Batu. Ini dalam satu jangkauan. Itu keunggulan Malang yang harusnya di-up terus. Gitu. Apalagi Kota Malang ini juga punya atlet bibit unggul gitu Pak ya, di semua cabur, yang tentunya kalau ada pertandingan ataupun mereka semangat gitu ya, nggak hanya keluarganya saja yang diajak begitu Pak, semuanya pun ikut untuk bisa meningkatkan ini tadi Pak ya. Nah, untuk ini sendiri Pak, selain upaya dari KONI, selain menjadi fasilitator tadi dalam sport tourism, mungkin langkah apa yang selama ini yang masih menjadi upaya dari KONI dilakukan untuk meningkatkan kembali sport tourism? Ya, kalau KONI ini kan sebenarnya trigger untuk membuktikan kepada para pejabat di pemerintah kota bahwa Malang itu butuh event. Nah, ini kita tunjukkan, kita report juga bahwa dengan keluar 30 juta kita bisa menghasilkan dalam hitungan 650 juta PAD. Ya, itu satu kali event yang cuman pemerintah support 30 juta. Nah, ke depan dibuatkan event yang banyak sekali. Bila perlu Malang ini menjadi kota event, dan ini adalah keuntungan buat PAD. Bayangkan kalau 650 juta satu event, ya kalau 1000 event 650 miliar, gitu ya. Nah, ini yang siapapun nanti yang jadi di kota Malang ini harapannya mengutamakan event ini, karena ini adalah peluang ekonomi yang luar biasa juga, bisa menghidupkan sehingga ketika pemerintah PAD-nya kuat itu kan bisa membiayai olahraga, bisa memicu atlet-atlet ini lebih berprestasi lagi. Itu. Ya, kalau melihat sekarang ini upaya yang dilakukan, tantangan apa sih Pak dari sport tourism ini mungkin yang dialami dari KONI selama ini? Tantangannya apa? Kita harus menanganinya itu lebih profesional lagi. Ya, jadi kombinasi antara olahraga dan wisata ini supaya tidak monoton, ya macam-macam hiburan yang di dalam itu, terus kemudian macam-macam lah konsep, macam-macam ide-ide, misalkan yang datang nanti diajak muter-muter kota gitu ya. Jadi ini kehadiran pemerintah sebagai trigger itu perlu. Kalau semuanya diserahkan ke swasta ya nggak jalan. Pemerintah trigger karena pemerintah ini bagaimanapun juga kan justru yang dapat hasil dari pajak-pajak hiburan. Ketika wisata itu hidup, pemerintah juga dapatnya banyak. Nah, ini dikeluarkan untuk itu karena itu potensinya Kota Malang. Artinya gini, lebih ini anak-anak seni budaya itu lebih didorong oleh pemerintah Kota Malang, disupport supaya lebih cantik tampaknya seperti Bali kan disupport ya, macam-macam seninya itu bisa hidup. Orang-orang bukan hanya hobi di seni, tapi juga menjadi penghasilan, menjadi pekerjaan buat mereka. Baik, berarti dalam bayangan saya sambil menonton pagelaran olahraga, pertandingan olahraga, ada juga mungkin konser musik, gitu Pak ya. Ada juga mungkin dari komunitas yang lain memberikan petunjukan gitu Pak ya, sehingga bisa saling berkolaborasi di semua bidang, gitu ya Pak ya. Jadi Sabtu Minggu, weekend maupun weekday-nya itu hidup dengan nanti di Kota Malang bagaimana caranya ada istilah everyday is holiday. Everyday is holiday ya. Itu kan saya sambil minum kopi lagi Pak. Karena enggak kalah. Malang ini kecantikannya, Malang Raya ya, dengan Bali itu enggak kalah. Ya, kita punya pantai itu cantik-cantik, pantai itu aksesnya ini sudah mulai dibuat nyaman. Itu harus kita sambut Kota Malang itu. Ya, kalau Kota Malang mungkin dibandingkan dengan daerah yang lain, struktur alamnya, wisatanya mungkin sedikit, tapi dipadukan dengan sport tourism tadi, begitu Pak ya, untuk bisa sama seperti yang lain, begitu ya Pak ya. Jadi Malang Raya itu kan pusatnya ada di Kota Malang. Berwisatanya kemana-mana, stay-nya di Kota Malang. Kan gitu loh. Ya, Pak, sekarang mengenai target
peningkatan ekonomi sendiri ya dari sport tourism yang selama ini sudah ada, ini berapa? Terus kemudian dari KONI apakah memang ada target lebih lagi Pak untuk bisa meningkatkan ekonomi dari sport tourism? Iya, namanya hal baru itu kita harus memberikan pembelajaran yang pembelajaran. Sorry. Jadi namanya hal baru itu kita harus memberikan pengenalan, memberikan oh iya sport tourism ini ternyata menguntungkan. Oh iya sport tourism ini memang dibutuhkan oleh Kota Malang. Itu jadi harus ini dalam rangka dikenalkan kepada para pemangku kebijakan untuk lebih oh iya ini sangat Malang ini sangat cocok untuk event-event kan gitu ya. Jadi itu sih dalam tahap itu kami ini terus menjelaskan. Pertama kritikannya tajam. Ngapain KONI ngurusin wisata kan gitu ya. KONI itu kan urusannya olahraga prestasi. Ya. Orang untuk mencari olahraga prestasi butuh bibit. Bibit ini butuh saya berkarir di olahraga harus hidup. Bukan sekedar hobi. Itu jadi karir. Nah, untuk bisa hidup ini harus menghasilkan. Nah, gitu. Jadi untuk bisa menghasilkan industri olahraga ini harus hidup, gitu loh. Nah, industri olahraga bisa hidup. Nah, di situ harus ada sport tourism. Gitu. Ya. Nah, tadi Bapak sampaikan ada pendapat ngapain KONI ngurusin wisata, begitu Pak ya? Nah, lalu seperti apa upaya dari KONI sendiri agar antara sport tourism yang wisata ini dengan prestasinya dari atlet ini bisa beriringan, begitu Pak? Iya. Jadi ya itu tadi kami menjelaskan bahwa untuk supaya prestasi itu meningkat, itu kan membutuhkan banyaknya atlet. Sebenarnya bakat itu banyak, cuman kan tertarik untuk menjadi atlet itu kan kenapa saya harus tertarik menjadi atlet gitu. Loh, karena karir menjadi atlet ini luar biasa. Nah, bisa enggak saya berkarir menjadi atlet gitu. Nah, untuk bisa berkarir menjadi atlet itu butuh turnamen-turnamen, karena turnamen ini menghasilkan buat atlet. Kalau tidak ada turnamen ya dari mana mereka dapat pembiayaan? Kalau mengandalkan pembiayaan dari pemerintah tidak ada, terlalu minim gitu, terlalu minim untuk bisa berkarir, untuk bisa artinya hidup dari olahraga. Nah atlet ini kan mereka harus hidup dan kamu kalau jadi atlet mentereng gitu, banyak duit. Nah, bagaimana caranya banyak duit? Sport tourism kuncinya. Sport tourismnya harus hidup. Turnamen-turnamen ini menghasilkan penghasilan buat pelatih maupun atletnya. Tapi Pak, nyatanya sangat jarang, maksudnya sedikit sekali kalau ketika ditanya mau teruskan jadi atlet enggak. Nah, gitu upayanya harus seperti apa sih Pak ketika anak-anak ini benar punya semangat akan jadi atlet, mungkin mindset masa depan atlet begitu Pak. Seperti apa Pak Joni? Jadi ini kan gradual ya. Tidak bisa langsung gitu ya. Jadi ini naik, sport tourism naik, terus kemudian enak ternyata jadi atlet. Ini lebih banyak lagi yang masuk. Ini naik lagi. Lebih banyak turnamen. Nah, ini naik. Akhirnya itu naiknya harus begini, beriringan ya. Jumlah jadi tidak bisa ini langsung dari satu sisi penyelenggaraan event ini naik, tidak bisa. Karena untuk bisa naik ini butuh atlet-atlet yang bagus. Atlet-atlet yang bagus ini tidak bisa serta-merta tumbuh. Nah, enak banyak turnamen masuk. Ternyata lebih banyak lagi turnamen, lebih banyak lagi atlet yang masuk. Gitu. Itu seperti itu. Jadi ada berproses waktu. Ya, seperti bergantian gini, naik. Jadi peminat dari sisi atlet meningkat dikit, ini turnamennya juga diningkatkan dikit. Jadi begitu. Ada tahapan-tahapan sampai pada ini yang bisa speednya dipercepat bisa. Tapi naik ini langsung dari satu sisi tidak bisa. Jadi begini. Butuh ini ya, balance beriringan begitu Pak. Iya, terus beriringan antara peminatan dengan penyelenggaraan turnamen. Itu beriringan. Ini meningkat lebih tinggi, ini meningkat gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi pengenalan kepada masyarakat, enak hidup kok dari
hasil turnamen banyak. Orang kan seneng kalau dilihat, terus dilihat ini ada tiketing. Tiketingnya ini memberikan penghasilan bagi para pelakunya. Wasitnya dapat bayaran lebih tinggi, atletnya dapat bonus yang lebih tinggi dari hasil turnamen itu. Belum lagi krunya yang di dalam itu Pak ya, yang pasti ya. Nah, untuk ini sendiri sosialisasi Pak, selama ini sosialisasi dari KONI sendiri seperti apa yang sudah dilakukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat gitu, bahwa oh ya sport tourism itu tidak hanya olahraga prestasi saja, tapi mampu meningkatkan wisata di Kota Malang nih gitu. Iya. Jadi itu sudah hidup loh. Artinya dari 1 tahun ini kita trigger ini, alhamdulillah turnamen olahraga ya di Malang ini kan bertumbuh terus ini. Dari sisi volume penyelenggaraannya bertumbuh. Jadi kita setiap Sabtu Minggu ada aja macam-macam event itu. Macam-macam event lari, event pencak silat, event basket, event volley, itu bergantian terus. Ya. Oke, nah untuk cabur sendiri yang masih kurang dalam sport tourism ini cabur apa Pak? Oh ya, memang ada cabur-cabur yang peminatan di masyarakat kurang. Nah itu memang kayak gulat gitu kan. Oke, karena memang jarang begitu ya Pak, orang yang mau gulat gitu ya. Iya, lah gulat yang nonton juga jarang kan ngelihat itu. Ya nanti ada memang belum semua yang bisa kita angkat menjadi sport tourism, karena sport tourism ini kan tiketing ya. Tiketing. Nah, itu kan ya olahraga beregu dulu itu yang memang peminatannya banyak, sama karate. Oh, karate itu gaungnya luar biasa. Kalau turnamen karate, waduh yang nonton juga banyak gitu. Tapi kalau turnamen gulat, ya itu digratiskan juga masih belum penuh. Iya betul ya, siapa juga yang mau lihat itu ya Pak ya, karena jarang peminatnya. Iya, yang begitu kan campur tangan dari KONI harus lebih besar. Ya Pak, kita lihat sekarang cabur-cabur yang dulu ini diminati, di era sekarang ini mulai ada yang tertinggal. Seperti kita tahu dulu volley gitu mungkin Pak ya, yang sekarang dulu di kampung itu semua sekarang kan sudah nggak ada, jarang sekali. Mungkin hanya di kalangan tertentu saja, atau atlet bibit untuk menaikkan dalam rangka untuk menaikkan Kota Malang sendiri. Nah, kalau untuk menurut Bapak seperti apa sih ketika olahraga yang dulu sudah tidak diminati lagi, sekarang ini harus seperti apa meningkatkannya? Iya, Pak Jody? Itu kan kita dorong lagi. Jadi kita trigger lagi dengan adanya pemain voli kita yang mendunia seperti Megawati. Itu kan terus kemudian mendorong kemarin itu turnamen voli yang Pak SBY kesini karena klubnya itu masuk, itu kurang 10 hari tiket itu sudah tidak ada. Di Gor Kenaro itu 5.000 penonton itu kurang 10 hari sudah tidak dapat tiket kita, sudah tidak ada, dijual di online tidak ada. Bisanya sisa yang dijual langsung itu pun cuma 50 tiket per hari. Sampai hari H memang ada jatah tiap hari dijual, itu pun uyel-uyelan ngantri harus, karena cuma 50 tiket per hari. Untuk ya orang yang berminat sekali ya harus mau ngantri, karena di online sudah habis, yang dijual online sudah habis. Nah, memang di-trigger dengan dikombinasikan kepada kegiatan seni budaya. Seni budaya yang menarik sehingga orang ikut. Terus kemudian dikomben juga dengan olahraga lainnya. Gulat dikomben dengan olahraga apa yang diminati ketika pelaksanaan turnamen. Jadi mungkin konsep-konsep itu yang akan coba kita wujudkan ya. Yang penting atlet itu butuh dilihat. Betul. Butuh dilihat dan sebagai penghargaan gitu ya Pak ya. Butuh berlatih tanding. Kalau latihan tok enggak tanding-tanding itu ya jadi malas. Betul ya, mereka nggak bisa mengukur kemampuan sendiri gitu ya Pak ya. Pak, nah untuk ekonomi kreatif sendiri, kita tahu di Malang ini kan banyak sekali ekraf ekonomi kreatif yang bertumbuh. Nah, kemudian peranan sport tourism sendiri dalam meningkatkan ekraf yang sekarang sudah mulai banyak berkembang di Kota Malang sendiri seperti apa Pak? Iya, jadi di dalam sport tourism itu kami mensupport untuk UMKM itu ada di dalam area yang dilaksanakan sport tourism. Jadi kita mensupport itu ada 10 UMKM. Nah, ternyata yang
yang lain seringkali menjadi 15, menjadi 20. Oh, banyak yang berminat ternyata gitu ya. Yang kita support cuma 10 dengan trigger. Oke, yang ikut kita support ininya gratis sehingga mereka tinggal masuk. Oh, ternyata bawa tenda sendiri nambah gitu. Oke. Ya, jadi itulah apa namanya, karena memang di samping ada event seni budaya, orang ini kan butuh makan, butuh apa, mencari merchandise-nya Malang di tempat lokasi event itu. Betul, tentunya membantu mereka juga untuk ini Pak ya, mendapatkan pemasukan, bertumbuh secara perekonomian juga gitu ya. Jadi memang salah satu langkah juga yang dilakukan KONI Kota Malang dalam sport tourism ini menjalin kolaborasi dengan berbagai bidang gitu Pak ya, tidak hanya pemerintah, swasta, namun juga semua komunitas ikut dilibatkan. Juga ada pelaku ekraf UMKM Kota Malang juga. Nah, Pak, target sendiri dari KONI di tahun 2024 hingga akhir tahun ini, targetnya seperti apa sih Pak untuk sport tourism sendiri? Jadi sport tourism itu kan bukan target ya, bagi kami sport tourism itu adalah try-in, jadi tempat atlet untuk berlatih, dan itu secara rutin kita lakukan. Cuman sekarang try-in ini kita buat lebih semarak, gitu ya. Lebih dihadiri penonton. Target kita tentunya kalau target KONI adalah prestasi. Kita sekarang lagi mempersiapkan atlet untuk Porprov 2025. Target kita tidak main-main, runner up dari Surabaya yang sempat kita kemarin itu di posisi ketiga. Sekarang kita mau naik untuk di posisi kedua di bawah Surabaya dan mendekati Surabaya. Itu yang kita targetkan untuk 2025. Tuan rumah, Malang Raya jadi tuan rumah. Bulan kapan nanti Pak? Kalau bulannya sekitar bulan Juli sampai September itu. Tahun depan. Tahun depan, iya. Itu nanti kita buat suasananya sport tourismnya kerjasama dengan hotel, dengan para pelaku ekraf, dengan seluruh, dengan mall-mall. Untuk membuat semacam pekan bonus itu pekan diskon, ya. Di hotel-hotel ini juga ambience-nya Porprov itu harus tampak. Jadi nanti ada boneka-boneka yang menjadi kayak maskot gitu ya. Resminya Porprov itu harus ada di kamar-kamar hotel. Itu digratiskan sama hotel. Apalagi dikombinasi maskotnya ini ada simbolnya ciri Kota Malang begitu ya Pak ya. Nanti itu lagi kita pikirkan, mungkin disupport dari pemerintah daerah. Jadi itu akan jadi cerita. Wah, ketika Malang ini ada giat Porprov itu luar biasa. Jadi lebih hidup. Nah, itu kita promosikan sehingga maksimal nanti orang Jawa Timur datang ke Malang. Wah, luar biasa sekali, keren. Ditunggu nanti ini Pak ya, di tahun 2025 untuk event nanti Porprovnya. Nah, ini semoga semarak, semangat, dan yang pasti nanti bisa meningkatkan sport tourism, meningkatkan PAD Kota Malang juga. Ya, Pak Joni, yang terakhir, harapan apa Pak yang diinginkan dari KONI Kota Malang sendiri terkait dengan sport tourism? Ya, harapan kami itu kan kami ini kan utamanya adalah prestasi. Jadi kami menyelenggarakan sport tourism ini kan sebagai evaluasi oleh pemerintah Kota Malang, juga harapannya bisa dilihat juga oleh Malang Raya bahwa wisata itu ketika dikombin dengan olahraga itu akan menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi kami ini hanya trigger nanti supaya dilanjutkan oleh pemerintah kota. Harapannya Malang ini bisa menjadi Malang kota event olahraga internasional, itu ada di sini hidup kembali. Jadi kayak penyelenggaraan tenis, penyelenggaraan bola basket, macam-macam olahraga internasional bisa masuk. Terus kemudian harapan besar kami, kalau di Papua itu bisa dibangun stadion dengan skala internasional, di Malang harusnya ini harus lebih bisa ya. Di Muring itu tanahnya luas, dan ini pemerintah tidak akan rugi. Saya jamin kalau dibangun stadion berskala internasional tidak lebih dari 5 tahun itu kembali dananya pemerintah. Betul ya. Pasang Pak di Buring dekat rumah saya Pak. Iya. Langsung saya nanti jalan-jalan ke stadion. Karena penuh nanti termanfaatkan setiap
hari, mungkin setiap minimal cuma Sabtu Minggu itu pasti penuh. Oke, baik ya. Baik, terima kasih Pak Joni hari ini sudah bisa berbagi informasi dengan pemirsa terkait sport tourism. Semoga melalui sport tourism ini tidak hanya meningkatkan prestasi dari atlet-atlet Kota Malang, namun juga dapat memajukan wisata khususnya yang ada di Kota Malang sendiri, sehingga nanti pun dapat meningkatkan PAD Kota Malang sendiri. Sukses selalu untuk Koni Kota Malang, dan terima kasih. Ya. Dan semoga nanti ketemu lagi Pak Yan. Kapan kami kesini jalan-jalan lagi ke NKKP ya Pak ya. Baik pemirsa Gajana TV, sepertinya kita sudah harus mengakhiri episode kali ini, dan saya Gisela Tahapari dan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa kembali dalam program Dialog Merajut Solusi di episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, sambil masih menikmati kopi Sulaiman.